Kapan terakhir kali kalian ngerasa kesepian? Tahun lalu, bulan kemarin, atau baru-baru ini? Kalian sering gak sih ngerasa kesepian? Dan menurut kalian, dan dari sudut pandang kalian, kesepian itu kayak gimana sih? Di sini sebenarnya aku lebih kepengen ngajak kalian curhat dan ngobrol santai aja sih tentang kesepian itu sendiri. Akhir-akhir ini aku ngerasain itu. Sebelumnya nggak pernah sesering itu sih. Cuman sekarang, hari-hari belakangan ini tuh perasaan kesepian itu kembali muncul dan ngebuat saya jadi ngerasa nggak enak aja. Kalau kamu ngerasain juga, wah kebetulan episode ini khusus dan spesial buat kamu. Hai, apa kabar hari ini? Melelahkan ya? Kayaknya jarang deh hari yang kita lewatin tuh gak melelahkan. Ya, rata-rata melelahkan aja gitu meskipun terkadang kita gak ngelakuin apa-apa. Cuman, gak apa-apa deh kalau melelahkan. Asal yang kamu lakuin adalah hal-hal yang menyenangkan dan bisa bikin kamu bahagia ya. Tapi, kalau kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja dan gak bahagia juga gak apa-apa kok. Jangan dipaksa. Oke, kita lanjut cerita aja ya. Jadi beberapa hari lalu seperti biasa, aku kan terbiasa buat jogging sore ya, di sebuah tempat favoritku dan tempat pelarianku juga. Nah, biasanya tuh tempat jogging sorenya itu nggak seramai itu gitu. Dan kemarin padahal cuaca mendung, nggak hujan sih, cuma yang lari tuh jadi makin ramai dan makin banyak. Jujur itu membuat seseorang introvert sepertiku jadi agak kurang nyaman kan. Karena kalau ketemu sama banyak orang, apalagi orang-orang asing yang gak aku kenal, energinya tuh gak cuman habis buat lari tapi juga buat berpapasan oleh banyak orang. Kalian gitu juga gak? Dan ya, gimana ya, mungkin ini kesedihan saya aja sih. Karena setiap melihat orang yang bukan berusaha sih, setiap ada orang yang lari melewati saya ngelihat mereka tuh bergerombol sama teman-temannya. Saya ngelihat kalau at least mereka tuh berdua. Ada yang 5 orang, bahkan ada yang 10 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang lagi, 2 orang lagi, 4 orang. Mereka sambil ngobrol, sambil hahihi, sambil ya saling ejek satu sama lain. Dan saya sendiri. Awalnya mungkin biasa aja, soalnya saya juga udah sering banget lari kok, dan setiap saya lari juga sendiri. Cuman the feeling of lonely tuh jadi makin terasa ketika realita itu menampar kita dan bikin kita sadar bahwa ternyata saya kesepian itu ya. Di luar sana, saya selalu melihat mereka bersama teman-teman atau sahabatnya. Mereka ditemani, mereka saling membersamai. Dan dari jauh, dari sini, saya hanya memandangi sendiri. Dan rasanya kayak menyedihkan aja gitu loh. Kok saya gak punya temen yang kayak gitu ya? Mungkin teman banyak, tapi kenapa orang-orang yang hadir di hidup saya tuh gak ngajakin saya untuk kayak gitu gitu? Pernah gak sih mikir kayak gitu? Dan kalau misalkan di flashback lagi, ternyata emang bener gitu loh. Bahkan sampai hari ini, sampai saya rekaman ini cerita ke kalian, saya nggak tahu siapa yang benar-benar harus saya hubungi ketika saya lagi butuh. Saya nggak tahu siapa yang benar-benar selalu ada untuk saya.
Kalian ada nggak sih? Coba kalian kalau ada ya, sebutin 3 orang yang bisa kalian hubungin. Kalau kalian lagi butuh, pertama tanpa ada rasa gak enakan. Kedua, seberat apapun bahkan seringan apapun bantuannya. Dan ketiga, ya mereka tuh akan selalu mengiyakan dan gak nolak sama sekali. Ibaratnya 3 orang ini adalah emergency call kamu lah saat kamu lagi gak tahu harus ngapain. Dan gak, mungkin kalau dipikir-pikir dan diulik-ulik terus ya bakalan ada. Cuman kalau mungkin ada keraguan dalam menjawabnya, gak apa-apa. Karena kadang saya mikir gitu loh, kok bisa ya saya kesepian itu? Bisa ya, maksudnya hidup saya tuh terlalu sedikit orang, sampai-sampai itu saya nggak tahu sebenarnya saya tuh hidup sama siapa. Karena saya terlalu sering aja ngobrol sama diri saya sendiri kayak sekarang. Aku emang ngajakin ngobrol kalian, cuman kan kalau waktu pas recording kan yang ngobrol cuma diri saya sendiri, yang dengerin juga diri saya sendiri. Jadi waktu pas jogging itu kayak saya waktu jogging selalu bawa earbuds saya, dan buat mengurangi perasaan insecure, buat mengurangi perasaan gak nyaman, akhirnya aku pakai earbuds dan ya udah lari, kadang sambil dengerin podcast, dengerin lagu-lagu yang menurutku bisa nge-push diri aku sendiri biar tetap semangat, biar tetap bisa tersenyum walaupun mungkin kan ada sesuatu yang susah banget buat disenyumin, tapi senyum dulu aja. Rasanya waktu pas ingat-ingat itu tuh aku mikir, perasaan aku gak jahat deh, perasaan aku gak buruk-buruk amat gitu. Perasaan kedua orang tua aku selalu mengajarkan hal-hal yang baik untuk aku. Gak boleh jahatin temen ya nak, gak boleh curang ya nak, gak boleh bikin sakit hati orang, gak boleh ini, gak boleh itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah aku melakukan hal itu. Cuma aku gak punya temen yang ibaratnya selalu ada gitu. Iya, saya punya temen, cuman mereka kayak gak peduli sama apa yang saya rasain. Dan ini mungkin lebih sensitif lagi sih. Ketika hari ulang tahun jadi hari yang paling ditunggu-tunggu, enggak buat saya. Saya justru takut banget. Takut, dan kalau bisa tuh saya pengen ngelewatin dan pengen nge-skip hari itu aja. Saya gak mau hari ulang tahun itu ada gitu loh. Karena jangankan mereka deh, jangankan temen-temen deh, terkadang orang-orang terdekat, bahkan orang-orang rumah pun lupa akan hari itu. Jadi akan menjadi hari yang terlewati tanpa ucapan dan tanpa ada kata selamat sama sekali. Rasanya sedih banget ya. Apakah mungkin menjadi dewasa adalah ketika kita ulang tahun dan itu gak ada sama sekali yang ngucapin, hanya ada diri sendiri yang ngingetin dan bilang, hey, you did a great job, happy birthday ya. Kadang selalu ada, kenapa ya? Kenapa saya seperti ini gitu? I'm trying, aku selalu berusaha, selalu ngasih yang terbaik ketika saya ketemu sama orang. Saya juga gak nakal, saya juga gak jahat. Tapi kenapa hidup saya sesedih ini? Kenapa saya gak punya teman sama sekali? Ya elah, ini mungkin bakal jadi episode yang hopeless dan sedih banget ya. Tapi ini adalah hal yang pengen aku katakan aja dari kemarin. Cuma waktu pas kemarin tuh kayaknya sedih dan cengeng banget. Jadi saya mau mereduksi dulu, nunggu beberapa hari. Dan kebetulan hari Selasa adalah jadwal upload. Jadi aku mau ngomongin ini aja. Mungkin aku pengennya tuh, aku udah ngobrol dan udah curhat, gak cuman jadi sambatan aja.
aku juga udah punya kesimpulan sih, atau hal-hal yang bisa diambil. Mungkin Tuhan kasih kesepian ini tuh buat saya belajar dan lebih kenal sama diri saya sendiri. Makanya, terkadang ketika ketemu sama teman-teman tuh, ya mereka tuh sering banget cerita tentang hidupnya. Mereka sering banget minta pendapat saya. Padahal mungkin saya juga nggak pernah ada di posisi atau di sepatu mereka. Cuma karena saya kenal sama diri sendiri, dengan kesepian itu saya belajar, saya melihat, saya mendengar apa-apa yang ada di sekitar saya, itu menimbulkan sebuah kepekaan dan bikin saya belajar banyak hal tentang hidup. Dan ya, ketika kesepian itu ada dan jadi sahabat, saya jadi bisa sepenuhnya mengandalkan diri sendiri dan gak ketergantungan sama orang lain. Dan ketika saya ketemu sama orang lain, akhirnya saya bisa untuk menjadi diri saya dengan versi yang paling baik. Kenapa? Ya karena kan jarang ketemu teman, jarang ketemu orang. Sekalinya ketemu pasti bakalan seneng banget, pasti bakalan quality time banget. Mungkin begitu. Jadi kalau dipikir-pikir ternyata iya ya, nggak semua kesepian itu menyedihkan. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya.